Mereka bilang membantu siswa miskin adalah amal, dan saya membantu Suruoni selama 4 tahun, mengajarinya pengetahuan, memberinya sumber daya, mengeluarkannya dari desa pegunungan. Roni, buku-buku ini baca dulu, sisa uang hidup, nanti saya transfer ke rekeningmu. Kak Jain, terima kasih. Aku pasti akan berusaha tidak mengecewakan harapanmu. Sekarang dia diperlukan suamiku, dan aku di hari ulang tahunku yang ke-24 mengenakan gaun lama dari 5 tahun lalu, dihalangi di luar pintu seperti kurir makanan. Betapa konyol. Acara pribadi tidak boleh masuk. Pak Li, kamu salah paham, ini kakakku. Baik. Jangan sentuh aku. Kak, kalau mau datang bilang dulu sama aku. Kamu pakai baju begini pasti bikin orang salah paham. Kok kamu datang? Cepat pulang, jangan bikin masalah di sini. Yanchen, hari ini ulang tahunku yang ke-24. Kamu lupa? Cuma ulang tahun doang. Nanti aku ganti kue kan cukup. Ini bukan tempatmu. Pak Ye, jangan marah dong. Semuanya perkenalkan, ini Kak Jain. Dia adalah orang penting dalam hidupku. Aku bisa seperti sekarang semua karena dia bilang anak perempuan yang ingin keluar dari gunung hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri. Keluar dari gunung? Suruoni, kau ingat bagaimana kau bisa keluar dari pegunungan? Aku pergi ke sekolah malam-malam dan secara pribadi menyerahkan 8.000 yuan padamu. Ibumu kanker lambung, aku mencari koneksi menghubungi ahli dari kota provinsi membayar biaya operasi 200.000 yuan di muka. Sekarang, begitukah kau membalas budiku? Mengenakan gaun suamiku, berdiri di samping suamiku, naik ke tempat tidur suamiku. Kakak, bantuanmu padaku tak akan kulupakan seumur hidup. Uang yang kau berikan padaku akan kubayar kembali dengan bunganya. Tapi Direktur Yin, padaku penghargaan atas karierku adalah karena kemampuanku sendiri. Apa mengandalkan diri sendiri juga tidak boleh. Xu Jiayin, aku dan Roni murni dan bersih hubungan kerjasama. Jika kau memiliki setengah kemampuannya, aku tidak akan bersikap seperti ini padamu. Yin Yanchen, dulu siapa yang berlutut di depanku menangis dan memohon padaku untuk melepaskan tawaran, bilang kau memulai bisnis butuh dukungan dari belakang. Cukup, Xu Jiayin. Upacara akan segera dimulai. Satpam, bawa dia pergi. Ruoni, semoga setiap hari masa depanmu bersinar seperti berlian. Terima kasih, Direktur Yin. Kakak, hari ini juga ulang tahunmu kue ini. Bagaimana kalau kita potong bersama, oke? Tidak usah. Aku doakan kalian bahagia. Bapak Yin, maaf ya, apa aku membuat kakak tidak senang? Aku tidak pernah menyangka dia akan salah paham padaku. Aku hanya ingin mendapatkan pengakuan darimu. Tidak apa-apa, bukan urusanmu. Dia sendiri yang tidak pantas. Xu Jiayin, jangan salahkan aku, karena suamimu adalah batu loncatan hidupku saat ini. Yin Yanchen, tidak kusangka ulang tahunku yang ke-24 dirayakan untuk merayakan kekasih barumu. Yin Yanchen, kamu selalu berulang kali mengecewakanku. Yanchen, kapan kamu pulang? Ada urusan perusahaan, tidak pulang. Tapi hari
Hari ini adalah hari foto pernikahan kita. Jain, selamat ulang tahun. Kemarin aku mengundangmu sebagai pengacara Genius Mandy untuk comeback bergabung dengan grup Lu. Bagaimana pertimbanganmu? Bapak Lu, aku setuju untuk comeback. Bagus sekali, Jain. Minggu depan keluarga lu ingin mengadakan lelang. Ingat datang ya. Aku pasti akan memperkenalkanmu kepada orang-orang di lingkaran keuangan. Kenalan semuanya. Jain, kali ini aku tidak akan membiarkanmu tersesat. Xu Jiayin. Kakak, kamu di rumah itu bagus sekali. Hari ini Direktur Yin minum terlalu banyak dengan teman-temannya. Ngobrolnya sangat asyik. Aku khawatir dia kenapa-napa, jadi aku antar dia pulang. Masih berdiri di sini? Cepat pergi siapkan air mandi. Kak Jiayin, lihatlah, kenapa harus marah sama Direktur Yin? Karirnya sekarang sedang naik daun. Ini sedikit acara sosial, urusannya banyak, itu wajar. Kita sebagai wanita juga harus lebih memahami pria. Kenapa harus pakai cara kabur dari rumah untuk memaksa Direktur Yin? Ruani yang mengerti aku. Lemah lembut, perhatian dan cakap. Tidak seperti kamu, istri tua. Oh iya kakak, setelah Direktur Yin minum alkohol, tidak boleh langsung mandi, juga tidak boleh minum air madu. Suruoni, kamu benar-benar teliti sekali ya. Oh iya kakak, beberapa posisi itu, yang seharusnya jadi milikmu ya milikmu, yang bukan milikmu, diduduki juga percuma. Aku kembali ke kantor dulu, ada urusan. Kamu di rumah jaga baik-baik, Direktur Yin. Ruani, jangan pergi. Temani aku lagi. Yin Yanchen, lihat baik-baik. Aku ini Xu Jiayin, bukan suruonimu. Mulai besok, kita benar-benar tidak ada hubungan lagi. Aku segera ke kantor. Selamat siang Ibu. Yang Anda proses di bank kami, pembagian keuangan setelah pernikahan sudah berlaku. Selesai semua, masih perlu 3 hari kerja. Kartu hitam premium Anda juga sudah diaktifkan. Baik, terima kasih. Di kartu ini tersimpan honorarium kasus merger dan akuisisi lintas batas 5 tahun. Awalnya disiapkan tahun ini untuk membantu perusahaan Yin Yanchen go public. Sekarang tidak perlu lagi. 3 hari lagi, aku dan Yin Yanchen benar-benar tidak ada hubungan lagi. Direktur Yin, ada masalah. Baru mendapat informasi pasti. Pihak grup Lu telah memulai kembali kasus akuisisi pelabuhan kawasan timur. Wah? Kasus ini bukannya sudah dihentikan selama 3 tahun? Kudengar pihak Lu berhasil mengundang pengacara jenius yang sudah pensiun bertahun-tahun. Itulah mengapa dimulai kembali. Pengacara apa? Bisa dihubungi? Jika bisa ikut serta dalam kasus ini, bisnis kita bisa bertambah 3 kali lipat. Identitas lawan dirahasiakan. Hanya tahu kode nama Mandy. 5 tahun lalu, melalui beberapa kasus merger lintas batas senilai miliaran, tidak pernah kalah. Tapi, tiba-tiba menghilang 5 tahun lalu. Mandy sekarang memilih untuk kembali, pasti ada maksud yang dalam. Lu rela bayar berapapun untuk mengundangnya, pasti kasus ini keuntungannya luar biasa. Jika kita bisa ikut kesempatan ini, kamu bisa memperluas peta bisnis. Aku juga bisa denganmu belajar lebih banyak, membantumu dengan baik. Asisten Wang, apapun caranya, pasti harus menemukannya.
Direktur Yin, Mandy menerima kasus memiliki 3 prinsip utama. Pertama, tidak melihat uang. Kedua, tidak melihat hubungan. Tidak menerima klien yang memiliki cacat moral. Kakak Jayin, bukankah dia lulusan hukum terbaik? Mungkin dia kenal dengan Mandy? Atau dia bisa memberikan sedikit bantuan? Dia? Seorang yang 5 tahun tidak menyentuh kasus, ibu rumah tangga, bahkan pasal hukum sudah lupa. Dia kenal Mandy? Ya benar, kakak selama ini fokusnya selalu pada keluarga. Pasti tidak akan tahu perubahan di luar. Aku yang panik dan mencari sembarangan. Biasanya jam segini, Jayan selalu menyiapkan makan malam menungguku di rumah. Hari ini kenapa? Apa dia benar-benar pergi? Ini? Hah? Pak Lin, ada kabar baik untukmu. Aku menerima undangan dari grup Lu untuk lelang. Besok temani aku ya. Baik Roni, kau benar-benar pembawa keberuntunganku. Bisa ikut lelang grup Lu. Ini kesempatan bagus untuk memperluas relasi. Tenang Pak Lin, aku sudah pelajari daftar pesertanya, pasti aman. Jain siapkan jas untuk acara resmi. Ya, apa yang kupikirkan? Dia hanya ibu rumah tangga, bekukan kartunya paling lama 3 hari. Shu Jain, kau 2 hari tidak pulang. Kenapa ada di sini? Ini bukan tempatmu. Cepat pulang. Pak Yin, jangan marah. Kakak, lihat yang hadir hari ini semua tokoh top keuangan. Kau begini kalau di foto media. Bukankah membuat Pak Yin jadi bahan tertawaan di kalangan? Lihat baik-baik, ini undangan dari grup Lu untukku ikut lelang. Model undangannya memang benar. Tapi kakak, undangan grup Lu syaratnya sangat tinggi. Hanya diberikan ke institusi dan individu top. Jangan-jangan kau pakai cara khusus untuk dapatkan undangan ini? Suroni, kau terlalu khawatir undanganku datang dengan sah. Pak Yin, mungkin undangan ini sebenarnya untukmu dari Pak Lu, tapi diambil diam-diam oleh kakak. Apa dia masih marah padaku? Jadi sengaja pakai cara ini membuatmu malu? Ini salahku. Luani, ini bukan urusanmu. Ayo kita masuk. Aku mau lihat hari ini dia mau apa sebenarnya. Masih 2 hari lagi. Semua akan berakhir. Hari ini anggap saja sebagai perpisahan dengan masa lalu. Aku akan di lelang ini memilih beberapa barang untuk diriku sendiri yang pantas untuk awal yang baru. Tuan Yin, kakak kelihatan sangat serius. Dia tidak mungkin benar-benar akan ikut menawar, kan? Barang lelang di sini, harga awalnya semuanya tidak murah. Kartunya sudah kubekukan. Sekarang dia hanya ingin mencari perhatian di depanku. Jangan pedulikan dia. Para tamu yang terhormat, lelang resmi dimulai. Barang lelang pertama, Gyo Imperial Hijau Es. Tuan Yin, giok hijau ini sangat indah. Aku hanya di majalah mode pernah melihat yang serupa. Konon giok kualitas seperti ini, kedepannya sulit untuk dibeli lagi. Memang bagus. Karena kamu suka, nanti beli saja. Harga awal barang koleksi ini adalah 500.000. 700.000. 1 juta Shujain, kamu gila?
Kamu pikir dengan membeli barang koleksi aku akan membayarmu? Yin Yanchen, kamu terlalu berpikir aku pakai uangku sendiri. Membeli apa yang aku mau. Kamu dari mana punya uang? Semua kartu bankmu, kartu kredit yang berhubungan denganku, semuanya sudah kubekukan. Kamu, yang 5 tahun tidak menghasilkan 1 sen pun, ibu rumah tangga yang sepenuhnya kubiayai. Selain yang kuberikan, apalagi uangmu sendiri. Yin Yanchen, yang kamu maksud adalah kartu tambahan itu. Tapi yang ini adalah milik pribadiku, Xu Jiayin. Xu Jiayin, kamu dapat dari mana barang tiruan berkualitas tinggi seperti ini? Kamu tahu memasukkan sertifikat keuangan setingkat ini adalah kejahatan apa? Tuan Yin, jangan marah kakak-kakak. Jangan membuat masalah. Ini bukan tempat untuk bercanda. Jangan karena kesal dengan Tuan Yin lalu mengeluarkan kartu palsu. Pembawa acara, tolong verifikasi kelayakan pembayaran kartu ini. Xu Jiayin, aku sarankan kamu tarik kembali kartunya dan segera pergi. Jika tidak terbukti palsu, itu akan sangat memalukan. Kakak sekarang masih bisa mundur. Jangan karena emosi sesaat lalu mendapat tuduhan penipuan. Para hadirin diverifikasi dengan otoritas tertinggi kartu Nyonya susah dan berlaku. Apa? Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin, Xu Jiayin. Katakan, kamu dapat kartu ini dari mana? Apakah kamu diam-diam melakukan hal yang tidak pantas di belakangku? Yin Yanchen, ini kartu saya sendiri. Setiap sen di dalamnya. Semuanya 5 tahun lalu. Dengan kemampuan saya sendiri, saya peroleh secara legal. Tidak ada hubungannya dengan siapapun. 5 tahun lalu, baru lulus, berapa yang bisa kamu hasilkan? Mengambil beberapa kasus kecil, dapat uang saku sedikit, berani membawanya ke acara seperti ini untuk pamer? Pembawa acara, saya tidak ingin membuang-buang kata dengan orang ini lagi. Karena kartu hitam saya sah, maka lelang lanjutkan saja. Baiklah, hadirin, giok hijau tadi Ibu Shu menawar 1 juta. Ada yang mau menambah? 1,5 juta. Xu Jiayin, saya ingin melihat tabungan kecilmu yang menyedihkan itu. Bertahan sampai kapan? 2 juta, 2,5 juta. 3 juta. Direktur Yin, ini tidak benar. Kakak ini percaya diri sekali. 5 tahun lalu, dia baru lulus, meskipun kemampuannya hebat, dalam waktu singkat mengumpulkan kekayaan yang menakjubkan seperti ini. Kecuali dia mengambil kasus yang tidak biasa, atau dia memiliki sesuatu yang lain, identitas yang tidak kita ketahui. Identitas apa yang dia miliki? Bahkan jika keberuntungan buta memberinya sedikit, hari ini saya akan memaksanya mengembalikan semuanya. 3,5 juta. 4 juta. Jiayin, inilah dirimu yang dulu. Direktur Yin, sekarang harga ini sudah melebihi harga pasar. Apakah kita masih akan ikut? Baik, tadi Ibu Shu mengangkat papan 4 juta. 4 juta pertama, 4 juta kedua, 4 juta ketiga. Tambah terus. Bapak yakin ingin memborong semua? Yakin, Ruani. Hari ini kamu tertarik pada apa? Aku borong semuanya untukmu. Terima kasih Pak Yin, kamu baik sekali padaku Pak Yin. Meskipun memborong semua itu mewah, tapi terus-menerus borong seperti ini. Tekanan pada arus kas apakah terlalu besar? Kita borong secukupnya 1 atau 2 barang sudah cukup. Tenang, aku sudah punya hitungan. Aku hanya ingin melihat kartu misteriusnya sampai kapan bisa bertahan. Selanjutnya, barang ini adalah gelang edisi terbatas harga awal 8 juta. Ini bukan gelang model Ratu Victoria. Cantik sekali kakak. Aku ingat kamu pernah bilang, seorang gadis yang punya mimpi pantas memiliki satu gelang seperti ini. Tapi, harga ini, kamu pasti tidak mampu membelinya kan? Suruhoni, daripada khawatir aku mampu atau tidak, lebih baik khawatirkan arus kas bosmu. Xu Jiayin, selain keras kepala, apalagi yang kamu bisa? Ada yang mau menawar? Juta. 10 juta kakak, kamu tahu 10 juta itu berapa banyak? Xu Jiayin, kamu gila ya? Kamu pikir dengan seenaknya menawar tinggi bisa membuatku marah? Coba lihat dirimu sendiri di cermin. 5 tahun tidak pernah menghasilkan uang, hanya bergantung pada pria, ibu rumah tangga.
Pantas menawar 10 juta? Yin Yanchen, aku mampu tentu saja bisa bayar. Jangan khawatir. 10 juta sekali, 10 juta 2 kali, 10 juta 3. Terjual. Direktur Yin, kita tidak bisa. Hari ini aku harus membuatnya mengaku kalah. Aku mau lihat kartu jeleknya itu masih berapa banyak isinya. Berikut ini adalah gelang Buddha batu akik merah harga awal 10 juta. Xu Jiayin, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Kalau kamu benar-benar hebat tawar sendiri beli gelang ini, asal kamu mampu, aku tidak akan lanjutkan penawaran. Kalau aku mampu, Kamu 15 juta. Dia berani. 15 juta sekali. Direktur Yin, jangan ikuti lagi. Dia sengaja memprovokasi menguras dana kita. Jangan ikut gila dengannya. Yin Yanchen, sebaiknya kau mundur. Setahuku arus kas perusahaanku tidak akan sanggup menawar barang berikutnya. 15 juta 2 kali 15 juta. Terjual. Baik, lelang hari ini selesai. Selamat kepada Tuan Yin Yanchen dan Nona Suroni memperoleh semua barang berharga. Nona Shu, tunggu sebentar. Selanjutnya akan dibuka koleksi pribadi aku. Luyan Shu akan menemani Nona Shu duduk di pavilion merah. Selanjutnya, aku akan membuka koleksi pribadi. Aku, Luyan Shu, akan menduduki Juketai untuk Nona Shu. Juketai hanya untuk satu orang, menyiapkan koleksi pribadi teratas dan membiarkannya memilih. Itu adalah simbol tertinggi status dan kehormatan. Dia Xu Jiayin, apa haknya untuk diperlakukan begitu istimewa oleh orang terkaya di dunia? Lu Yang Xiu, Direktur Lu, tidak perlu. Jiayin, Direktur Yin. Kakak Jiayin, jangan-jangan kau menjual rahasia inti perusahaan kepada Direktur Lu untuk mendapatkan kepercayaannya? Tadi, Direktur Lu mengusulkan untuk menduduki Juketai untuknya. Dan kartu hitam di tangan kakak pasti dari Direktur Lu, kan? Xu Jiayin, kau benar-benar tidak tahu malu. Xu Jiayin, sepertinya aku meremehkanmu. Kau memang punya cara mendapatkan ikan besar seperti Luyan Xiu. Xu Jiayin, berhenti di sana. Hari ini kau harus menjelaskan semuanya. Xu Jiayin, berhenti. Kamu harus jelaskan hari ini. Kartu hitam itu sebenarnya dari mana? Apakah kamu menjual rahasia inti perusahaan kepada Luyan Xiu sehingga dia memberimu kartu seperti ini dan mengundangmu ke acara seperti ini? Benar kan? Yin Yanchen, jaga bicaramu. Bersikaplah sopan. Kamu! Pak Yin, lepaskan. Jiayin itu? Pak Yin, maaf mengganggu. Silakan ikut saya untuk mengurus prosedur penyelesaian barang lelang. Jiayin, kenapa tidak bilang padanya siapa dirimu? Aku dan Yin Yanchen belum sepenuhnya selesai. Dan lagi, dia baru saja menyalakan lentera langit. Aliran dana perusahaan akan segera bermasalah. Kamu masih memikirkannya, Jiayin. Aku lebih tahu dari siapapun. Kamu pantas berdiri di tempat yang paling cemerlang. Hanya saja kali ini, jangan buat aku menunggu 5 tahun lagi. Pak Lu, Apa kamu masih memikirkannya, Jiayin? Aku lebih tahu dari siapapun. Kamu layak berada di tempat yang paling bersinar. Tapi kali ini, jangan buat aku menunggu 5 tahun lagi. Direktur Lu, aku pulang duluan. Sampai jumpa di acara penandatanganan lusa. Direktur Yin, tidak baik proyek di timur kota itu membutuhkan suntikan dana darurat. Jika uang tidak masuk dalam 2 hari, proyek akan terlambat dan perusahaan bangkrut. Berapa banyak yang dibutuhkan? 30 juta. Tapi tadi Anda lelang sudah menghabiskan lebih dari 20 juta. Segera hubungi bank, ajukan pinjaman. Beberapa bank mitra mengatakan bahwa kita baru-baru ini memiliki beberapa pengeluaran besar, peringkat risiko berubah. Kecuali ada pihak ketiga yang berat.
memberikan jaminan tanggung renteng yang tidak dapat ditarik kembali. Jaminan tanggung renteng jika tidak sulit dalam waktu sesingkat ini menyetujui pinjaman sebesar itu. Penjamin berat. Cari siapapun berapapun biayanya. Maksud dari bank adalah jika bisa mengundang pengacara legendaris yang baru kembali. Jaminan kelas berat. Cari siapapun berapapun biayanya. Dari pihak bank, maksudnya, jika bisa mengundang pengacara legendaris yang baru saja kembali, Mandy, yang menjadi penjamin, dengan reputasinya. Masih ada secercah harapan, tapi Mandy sulit ditemukan, tidak ada jejaknya. Kita? Cari berapapun uangnya. Gunakan sebanyak mungkin koneksi. Pasti harus menemukannya, segera lakukan. Baik, Direktur Yin. Direktur Yin itu Mandy. Gimana menurutmu soal kondisi keuangan tahun ini? Gimana? Menurutku tahun ini ada 2 saham trennya cukup bagus. Sisanya tidak ada kelebihan. Baik, kami pergi dulu. Kak Jiayin, begitu akrab dengan istilah keuangan, benar-benar membuatku kagum. Namun, yang dibahas di sini semua adalah studi kasus nyata. Mending jangan dipaksakan biar tidak memalukan. Masalah profesional saya, tidak perlu kamu khawatir, jangan lupa. Aku masih menjadi guru pengantar profesionalmu. Biar tidak malu. Urusan profesional saya tak perlu kau khawatirkan, jangan lupa. Aku masih jadi guru pertama profesionalmu. Kamu. Nona Shu, gelang tadi tidak jadi didapat. Pak Lu sangat menyesal. Gelang era Victoria ini, gelang berlian ratu, sudah disimpan keluarga Lu bertahun-tahun. Pak Lu bilang, barang bagus untuk sahabat sejati. Gelang ini diberikan untuk Anda. Terima kasih atas kebaikan Pak Lu, tapi hadiah ini terlalu mahal. Aku terima niat baiknya. Maaf aku tidak bisa menerimanya. Shu Jiayin, kamu sok suci? Tidak berani terima karena merasa bersalah, kan? Lihatlah semuanya. Seorang yang sudah keluar kerja 5 tahun, ibu rumah tangga, tiba-tiba muncul di pelelangan kelas atas, memegang kartu hitam yang tidak jelas asalnya. Sekarang bahkan Pak Lu begitu menyukaimu, bahkan mau memberikan pusaka keluarga. Apa ini wajar? Kak, aku tahu kau benci kami. Kau juga tidak bisa karena dendam pada kami lalu menjual rahasia perusahaan. Demi mendekati Pak Lu, kau melakukan pengkhianatan perusahaan. Kak, aku tahu kau marah pada kami, tapi kau tidak bisa membalas dendam pada kami dengan menjual rahasia perusahaan. Demi mendekati Pak Lu, kau melakukan pengkhianatan. Shu Jiayin katakan berapa banyak rahasia perusahaan yang kau jual pada Lu Yanshu, hingga dia begitu menyukaimu. Dasar pengkhianat demi naik pangkat wanita yang tak kenal cara. Yin Yanchen Suruoni. Kalian terus mengatakan, aku menjual rahasia perusahaan. Mana buktinya? Tidak ada bukti. Setiap kata yang kalian ucapkan sekarang adalah fitnah. Semua yang hadir bisa menjadi saksi. Kak, kami hanya khawatir padamu. Khawatir padaku? Suruoni, sebagai praktisi hukum di depan umum tanpa dasar menjelekkan orang lain. Di mana etika profesionalmu? Shu Jiayin, jangan terlalu sombong. Yin Yanchen. Tak ada gunanya bicara dengan orang sepertimu. Tinggal 1 hari lagi kita benar-benar berakhir. Shu Jiayin, kau berhenti. Bicara yang jelas. Di antara kita sudah tidak ada yang perlu dibicarakan. Jangan lagi datang mempermalukan dirimu sendiri. Katakan dengan jelas padaku. Antara kita sudah tidak ada yang perlu dibicarakan. Jangan datang lagi untuk mempermalukan dirimu sendiri. Ibu Shu, pembagian harta Anda sudah selesai semuanya. Ya? Sekarang, semuanya sudah berakhir. Jiayin, upacara penandatanganan akan segera dimulai. Ya, ayo. Ya. Sudah 2 hari. Sudah 2 hari, Mandy. Tidak ada kabar sama sekali. Pak Yin, jangan khawatir, kami sedang mencari jalan keluar mungkin. Mencari jalan keluar? Apa lagi yang bisa dilakukan? Bank menagih utang. Pihak proyek mendesak 30 juta. Tanpa jaminan dari Mandy. Dari mana aku bisa mendapatkan 30 juta itu? Berita besar.
Pihak projek memberi ultimatum 30 juta. Tanpa jaminan dari Mandy, di mana aku bisa mendapat 30 juta itu? Berita besar pengacara jenius yang pensiun 5 tahun lalu. Hari ini resmi comeback bergabung dengan grup Lu. Direktur Yin, pihak proyek Kota Timur memberi ultimatum. Dalam 48 jam, jika 30 juta tidak masuk, mereka akan membekukan semua aset kita. Apa? Direktur Yin, jangan panik. Asisten Wang, keluar dulu. Baik. Sebenarnya aku masih punya satu cara. Aku kenal beberapa teman yang bergerak di pendanaan saluran khusus. Asal kau jadikan sebagian saham sebagai jaminan, dalam 2 hari 30 juta bisa masuk. Rentenir? Itu? Menggadaikan sebagian saham. Dalam 2 hari 30 juta akan cair. Rentenir? Tuh, sekali terlibat berbahaya. Aku tahu itu berbahaya. Tapi Pak Yin, sekarang bank pasti tidak akan memberi kita pinjaman. Mandy juga tidak bisa dihubungi. Kita tidak bisa diam saja melihat kerja keras bertahun-tahun sia-sia begitu saja. Asal kita bisa melewati masa sulit ini, ada kesempatan ikut proyek, keuntungannya bisa menutupi biaya. Baiklah, untuk sementara begini saja. Kamu hubungi dulu. Ingat, harus benar-benar rahasia. Ayo makan. Masakan hari ini semua yang kamu suka. Ayo, ini enak. Ngapain mikirin dia seorang wanita yang tidak setia? Buku resep yang jelek. Dia pikir dengan ini bisa membuatku luluh. Hei, Pak Yin, perusahaan Lu besok akan mengadakan kembalinya Mandy acara resepsi. Dengan susah payah aku mendapatkan 2 undangan. apa? Konferensi pers Mandy sendiri akan hadir. Tentu saja ini adalah saat dia resmi bergabung dengan perusahaan Lu. Ini bukan hanya tentang baiknya bertemu Mandy, tetapi juga bisa menjalin hubungan baik dengan Lu. Konferensi pers Mandy sendiri akan hadir. Tentu saja ini adalah acara resminya bergabung dengan Lu Corporation. Ini bukan hanya kesempatan baik untuk bertemu Mandy, tapi juga bisa memanfaatkannya untuk membangun hubungan baik dengan Lu Corporation. Baik, ayo lakukan. Kenapa dia juga ada di sini? Ada apa? Bukankah ini Kak Jain? Acara pribadi seperti ini. Bagaimana dia bisa ikut? Apa mungkin dengan bos Lu ada transaksi rahasia? Hei, bos Yin acara pribadi seperti ini, jangan karena dia merusak rencana kita. Xu Jiayin, sungguh tidak tahu malu. Bikinnya misterius sekali. Mahkota hukum ini mewakili keluarga Lu, rasa hormat dan kepercayaan untukmu. Selamat datang kembali. Ini bukan mahkota kuno ya. Direktur Lu benar-benar memberikannya kepada Xu Jiayin. Wanita yang tidak setia. Hei, Direktur Yin. Kita belum bertemu Mandy, dan Dana juga belum ada. Keluarga Lu adalah penyelamat kita. Aku kesana dulu lihat situasi. Yonshu, hadiah ini terlalu mahal. Apapun yang kuberi tidak akan terasa mahal bagiku.
Terima kasih. Halo Pak Lu, saya dari Yin, Direktur Bisnis Suruoni. Pak Lu, tentang proyek pelabuhan di kawasan timur yang akan dilanjutkan, saya juga sudah melakukan riset pribadi, semoga bisa membantu Anda. Kemampuan bisnismu memang bagus. Pak Lu, mengenai dimulainya kembali proyek pelabuhan kawasan timur, saya juga sudah melakukan penyelidikan pribadi. Semoga bisa membantu Bapak. Kemampuan bisnis Bapak memang bagus. Tapi, perusahaan lu kami pasti tidak akan bekerja sama dengan orang yang mengganggu rumah tangga orang lain. Xu Jiayin, ini pasti kamu yang bermain di belakang. Melewatkan orang berbakat seperti ini, tidak merasa sayang? Orang berbakat sulit didapat, tetapi kurang prinsip. Tapi, demi naik jabatan, dia bisa mendanai guru yang mendukungnya. Kelak, akan demi keuntungan yang lebih besar mengkhianati perusahaan. Perusahaan lu pasti tidak akan memelihara serigala berbulu domba. Resepsi malam ini benar-benar tidak akan mengumumkan bahwa kamu adalah Mandy. Aku pikir setelah bercerai, dengan Yin Yanchen tidak ada hubungan lagi, baru diumumkan. Dan setelah itu, aku ingin melalui kemampuan membuat semua orang tahu bahwa aku Mandy muncul lagi ke dunia profesional. Baik, Dan setelah itu, saya akan membuktikan dengan kemampuan supaya semua tahu saya Mandy kembali lagi ke dunia persilatan. baik. Bagaimana? Kalau Mandy bagaimana? Dia tidak bilang kapan Mandy akan muncul. Tidak disebut, mereka terus bicara. Saya tidak bisa menyela. Saya lihat Kak Jiayin ingin menggunakan tangan Pak Lu membuat kita malu. Maaf semuanya, malam ini hanya pesta pembuka. Pengacara Mandy, acara perkenalan resmi diadakan 3 hari lagi. Pada saat itu, semuanya diundang. Jadi sepanjang malam ini, semua disiapkan Pak Lu untuk wanita itu panggung yang dibangun. Loni, ayo kita pergi. Selanjutnya, apa yang harus kamu lakukan? Mereka tidak ada hubungannya dengan saya. Kalau begitu, nantikan Nona Shu sebagai penasihat hukum resmi secara resmi bergabung dengan grup lu. Baik Pak Lu. Kalau begitu, kami menantikan Nona Shu dengan status sebagai penasihat hukum resmi bergabung dengan perusahaan lu. Baik Pak Lu. Bertahun-tahun ini akhirnya aku menunggumu. Jain, kali ini aku pasti akan melindungimu sepenuhnya. Pak Yin, ada yang bilang melihat Kak Jiayin hari ini mulai bekerja di perusahaan lu, posisinya bahkan diberikan langsung oleh Pak Lu, kepala penasihat hukum. Apa Pak Lu gila? Departemen hukum lu semuanya dokter. Dia hanya lulusan S1, berkomunikasi saja masalah. Bagaimana mungkin bisa kompeten? Bicaralah hal yang menyenangkan tentang lusa kompetisi forum bisnis kelas tinggi. Aku menerima undangan. Kamu! Hari-hari ini, aku terus meneliti pelabuhan kawasan timur kasus terkait proyek tersebut, mengumpulkan banyak hal Pak Yin. Kompetisi kali ini sangat krusial. Aku sudah lama meneliti pelabuhan timur kasus terkait proyek, sudah mengumpulkan banyak hal Yin Song. Kompetisi ini sangat penting. Jika kita menang, kita tidak hanya bisa mendapatkan pengakuan dari dunia bisnis internasional, tetapi juga bisa menyelesaikan masalah keuangan perusahaan. Bagus sekali. Jain, baru-baru ini kamu menyelesaikan kasus baru lagi. Hanya menemukan titik terang. Dokter-dokter di Departemen Hukum itu bertanya tentang pengacara Shu ini sebenarnya orang seperti apa. Lalu bagaimana kamu menjawabnya? Aku bilang dia aku undang kembali. Orang hebat. Oh iya, kompetisi forum hukum lusa, siapkah kamu? Tenang saja. Jain, kali ini, pastikan semua orang mengenalmu. Jain, apakah Jain hari ini juga ikut kompetisi? Xu Jiayin, apakah lu grup sudah tidak punya orang? Kakak juga ikut lomba hari ini? Xu Jiayin,
Apa perusahaan lu sudah kehabisan orang? Orang macam apa sampai berani dikirim ke panggung? Pak Yin, kamu sebaiknya khawatir dulu tentang 30 juta milikmu. Kita lihat saja. Gila. Xu Jiayin, tunggu saja. Ini materi presentasiku. Maaf merepotkan. Xu Jiayin, aku lihat bagaimana kau mengaturnya nanti. Hadirin, kompetisi forum bisnis kali ini dimulai sekarang. Selanjutnya, mari kita sambut peserta pertama. Dari perusahaan Lu, penasihat hukum utama, Ibu Xu Jiayin naik ke panggung. Halo semuanya, ini adalah materi presentasi saya. Kamu celaka. Memalukan. Maaf semuanya, kerusakan peralatan. Selanjutnya saya akan... Berpidato tanpa teks. Kamu seorang ibu rumah tangga yang sudah 5 tahun tidak bekerja, kemampuanmu bisa sekuat itu? 5 tahun lalu, saya menangani sebuah kasus. Perusahaan swasta mengakuisisi sebuah perusahaan instrumen presisi. Saat itu pengacara lawan memasang jebakan yurisdiksi yang sangat rumit. Tim kami menghabiskan sekitar 3 minggu baru bisa menembusnya. Bagaimana dia bisa begitu profesional? Kamu benar-benar tidak pernah mengecewakanku. Tim kami menghabiskan sekitar 3 minggu baru bisa menembus dia. Bagaimana dia bisa begitu profesional? Kamu benar-benar tidak pernah mengecewakanku. Presentasiku selesai, terima kasih semuanya. Bagaimana aku tidak pernah menyadari ternyata dia begitu hebat. Jain, kamu memang seharusnya berada di bawah sorotan lampu. Para hadirin selanjutnya, mari kita sambut peserta berikutnya dari grup Yin, Ibu Surwani. Para hadirin, topik presentasi saya hari ini adalah optimalisasi dana lintas batas jalur perencanaan yang rasional. Semua bisa melihat kasus saya ini tentang arbitrase regulasi dan masalah asimetri informasi. Solusi saya adalah... Semua bisa lihat kasus saya ini tentang arbitrase regulasi dan masalah asimetri informasi. Solusi saya adalah... Kerangkanya 80% itu ide Anda, bahkan nadanya sama persis. Oleh karena itu, ketika masalah-masalah di atas terjadi, kita bisa melalui. Xu Jiayin, apakah kamu merasa setelah bergantung pada keluarga Lu jadi besar kepala, setelah pertunjukan ini selesai, kamu harus memberiku penjelasan yang masuk akal? Jika tidak, Yin Yanchen, aku sudah tidak ada hubungan denganmu lagi. kenapa tidak ada hubungan? Aku suamimu. Yin Yanchen, lalu surat perceraian itu apa kamu tidak membacanya sama sekali? Tuan Yin, saya sedang membersihkan rumah Anda, menemukan sebuah dokumen dari laci, sepertinya surat perceraian. Tuan Yin, saya sedang membersihkan rumah Anda dari laci saya, menemukan sebuah dokumen, sepertinya surat perjanjian perceraian. Kok bisa? Jain, kamu. Sejak kamu memberikan Surwani saat dia memakai kalung itu, hubungan kita benar-benar berakhir. Jain, kamu. Tuan Yin, menurut Anda, membahas sekarang apakah pantas? Dokumen ini kapan kamu menandatanganinya? Terima kasih semuanya, presentasi saya selesai.
Direktur Yin, kamu kenapa? Ini adalah akumulasi saya selama bertahun-tahun. Masih banyak yang belum matang, mohon bimbingannya, para guru. Ini adalah kumpulan pengalaman saya selama bertahun-tahun. Masih banyak hal yang belum matang. Mohon bimbingan dari para guru. Semuanya sekarang, di sini kami menemukan sedikit masalah. Ada apa, Pak? Ibu Su, rencana Anda ini dan 10 tahun yang lalu rencana Nona Mandy sama persis. Ini plagiat, Bu. Proyek ini sudah diteliti Ruoni selama 3 tahun. Mana mungkin menjiplak? Saya belum pernah melihat makalah ini. Ini pasti kebetulan. Kebetulan, Ibu Su, komite akademik akan menilai kebetulan yang Anda sebutkan. Setelah diverifikasi, Ibu Su Ruoni diduga melakukan plagiarisme. Diskualifikasi dari kompetisi ini. Tidak boleh mengikuti kompetisi selama 3 tahun. Kompetisi forum bisnis putaran ini pemenangnya adalah... Setelah diverifikasi, Nona Suruoni diduga melakukan plagiarisme, didiskualifikasi dari kompetisi ini, tidak boleh ikut kompetisi selama 3 tahun. Pemenang kompetisi forum bisnis putaran ini adalah perwakilan grup Lu, Nona Shujain. Terima kasih semuanya. Kedepannya saya akan terus berkontribusi di dunia bisnis untuk Anda semua. 5 tahun lalu saya beruntung sempat bertemu Nona Mandy. Hari ini bertemu dengan Anda, Nona Shu. Saya merasa Anda memiliki karisma, Nona Mandy. Terima kasih, ini hanya kebetulan. Shujain, kenapa kamu bisa mendapat perhatian semua orang? Tunggu saja. Tolong cari seseorang untukku. Shujain, aku ingin lihat kamu yang sudah 5 tahun menjadi ibu rumah tangga tanpa bekerja. Kenapa tiba-tiba menjadi jenius hukum? Jika dulu dia tidak menikah denganku, akan seperti apa sekarang? Pak Lu, tadi ada yang memposting artikel. Karena ada yang mau main dengan cara-cara yang tidak pantas. Pak Lu, tadi ada yang memposting artikel. Karena ada yang mau main beginian cara-cara tidak bermutu. Kalau begitu aku akan temani dia main sampai akhir mulai hari ini. Segera beritahu Departemen Teknis, lacak sumbernya dengan akurat. Baik, Pak Lu. Pak Lu, ada apa? Artikel fitnah yang jahat. Saya sudah mengutus orang untuk menyelidikinya. Tidak apa-apa. Di mata orang-orang ini, seorang wanita yang hilang selama 5 tahun. Selain menjilat penguasa, tidak ada penjelasan lain. Kemampuanku adalah untuk prasangka semacam ini balasan terbaik. Pak Yin, lihat ini kakaknya. 5 tahun, bahkan tidak pernah masuk ke kantor pengacara. Kenapa Pak Lu bisa begitu setia padanya? Bahkan demi dia tidak segan mempermalukan Anda di depan umum. Latar belakang Jain sangat bersih. Sedangkan kamu, Suruoni, soal plagiat. Kamu sebaiknya beri aku penjelasan. Aduh, saya ini untuk bisa menang juara sengaja merujuk tesis Mandy. Siapa sangka jurinya begitu ketat. Sudah, jangan bicara lagi. Pak Lu, itu Suruoni. Biar bisa jadi juara sengaja merujuk tesis Mandy, siapa sangka juri begitu ketat. Sudah, jangan bicara lagi. Direktur Lu adalah Suruoni. Aku sudah menemukan semua ringkasan rekaman teleponnya, karena dia suka menggali kebenaran. Baiklah, kalau begitu kita akan bawa kebenarannya jadikan trending. Berani macam-macam dengan anak buahku, beneran cari mati. Jain mau gugat resmi. Tidak usah anjing menggigitku. Tidak perlu menggigit balik. Dia sekarang sudah tidak layak jadi lawanku. Nona Su, grup Lu sudah menguasai semua bukti. Kali ini grup Lu memberi peringatan, semoga Anda bisa menjaga diri. Aku kira kamu hanya suka menang. Tidak menyangka hatimu ternyata sampai sejahat itu. Jain membiayaimu 4 tahun. Balasannya adalah kamu menyewa orang untuk menggali privasinya. Perilakumu ini, apa bedanya dengan mengkhianati? Sungguh kejam sampai seperti ini. Jain membiayaimu selama 4 tahun.
Dan balasannya adalah kamu menyewa orang untuk menggali privasinya. Perilakumu seperti ini. Apa bedanya dengan memotong jembatan setelah menyeberang? Apa kamu tahu? Sekarang kamu mewakili keluarga Yin kebodohanmu. Sekarang ini sedang membuat perusahaan terjerumus ke dalam kehancuran total. Direktur Yin, saya juga melakukan ini demi perusahaan. Kenapa kamu tidak pernah mau percaya padaku? Aku melakukan ini, bukankah untuk membuatmu melihat wajah aslinya? Dia menghilang 5 tahun lalu tiba-tiba muncul kembali. Bahkan bisa membuat orang seperti Direktur Lu tergila-gila padanya. Apa kamu tidak merasa ada sesuatu yang mencurigakan di balik ini? Aku hanya khawatir kamu tertipu oleh penampilan polosnya yang dulu. Cukup, Surwoni. Urusan Jiayin, belum waktunya kamu menyelidikinya. Surwoni, urus saja dirimu sendiri. Masalah plagiarisme belum selesai. Sekarang kamu menimbulkan masalah lagi. Tolong mulai sekarang. Jangan membuat masalah lagi untukku. Yin Yanchen, kamu berani karena Xu Jiayin marah-marah padaku seperti ini. Terlihat di hatimu, aku tidak pernah bisa menandingi Xu Jiayin. Surwoni, riwayat hidupku. Tidak ada yang tidak bisa dilihat orang. Apa yang ingin kamu tahu? Bisa langsung tanya. Jadi di hatimu aku memang tidak bisa mengalahkan Xu Jiayin. Surwoni, riwayat hidupku. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Apa yang ingin kamu tahu? Kamu bisa langsung tanya. Langsung tanya? Baiklah, kalau begitu aku tanya kamu yang sudah 5 tahun tidak bekerja, ibu rumah tangga, kenapa begitu keluar langsung jadi penasihat hukum utama perusahaan lu? Xu Jiayin, Departemen Hukum Perusahaan. Lu dokter hukum dari Universitas Top, minimal pengalaman 5 tahun lebih di firma hukum kelas atas. Kamu, sarjana biasa dengan celah 5 tahun. Bahkan belum pernah menangani kasus yang layak. Jangan-jangan kamu dapat posisi itu melalui hubungan gelap yang tidak pantas? Dunia hukum itu sangat realistis. Celah 5 tahun bahkan aturan hukum dasar pembaruannya mungkin tidak kamu ikuti. Departemen Hukum Perusahaan lu adalah tolok ukur seluruh industri. Tapi kamu hanya mengandalkan wajah cantik dan kenangan lama, ingin duduk kokoh sebagai kepala penasihat utama itu? Kamu membuat mereka yang belajar keras dan berjuang dengan tekun para elit itu bagaimana? Xu Jiayin, katakan yang sejujurnya padaku, apa kamu punya hubungan dengan Direktur Lu? Wanita sepertimu yang di satu sisi menikmati kehidupan mewah keluarga Yin, di sisi lain menyiapkan jalan mundur. Katakan padaku yang sebenarnya, apa kau berselingkuh dengan Direktur Lu? Seperti dirimu yang di satu sisi menikmati kehidupan mewah keluarga Yin, di sisi lain menyiapkan jalan mundur. Wanita seperti itulah yang benar-benar licik dan penuh perhitungan. Surwoni. Direktur Yin, dia telah membuatmu menjadi pria yang dikhianati. Masih mau melindunginya? Surwoni, kau bersusah payah menyelidikiku begitu lama hanya mendapatkan ini. Lalu apa lagi yang kau miliki? Rahasia kotor. Surwoni, riwayat hidupku memang sederhana. Lulus sarjana menikah 5 tahun tanpa pengalaman kerja. Sedangkan kau, magister dari universitas ternama. 3 tahun proyek penelitian. Akhirnya bahkan pidato pun harus menjiplak. Kau menyelidikiku karena kau tidak puas bahwa seorang ibu rumah tangga yang kau remehkan berada di posisi yang tidak bisa kau capai. Kau berasal dari kalangan rendah, jadi kau pikir di dunia ini semua kesuksesan harus disertai transaksi kotor yang setara. Di matamu orang hebat, jika tidak bergantung pada pria, pasti tidak mungkin melampaui sistem nilai miskinmu itu. Harus dibawa juga transaksi kotor yang setara. Di matamu, orang hebat kalau nggak pakai laki-laki, pasti nggak bakal bisa melampaui nilai-nilai sempitmu itu. Surwoni, perasaan rendah diri dalam pola pikir ini, itulah alasan utama. Kenapa kamu nggak akan pernah lepas dari bayang-bayang? Kamu nggak bisa cari aibku, karena kamu nggak paham apa itu modal dari akumulasi yang mantap. Surwoni, nggak usah selidiki aku. Kamu harus selidiki dirimu sendiri. Kenapa setelah baca banyak buku, ambil banyak jalan pintas, akhirnya cuma bisa mencuri? Xu Jiayin, jangan sok suci di sini. Kamu, perempuan yang naik ke atas karena laki-laki, apa hakmu menggurui aku? Jangan kasih aku teori. Dunia ini, yang menang jadi raja, asal aku dapat proyek pelabuhan kawasan timur. Siapa peduli aku merujuk siapa? Sebaliknya, kamu, Xu Jiayin, semua kejayaanmu sekarang diberi oleh Lu Yanxiu. Begitu dia bosan, kamu tetap jadi wanita buangan yang nggak punya apa-apa. Naik karena laki-laki, mungkin itu kamu sendiri. Sebagai ahli hukum, seharusnya kamu penjaga aturan, tapi kau jadikan hukum alat spekulasi dan curang. Kamu
Sebagai seorang ahli hukum, kamu seharusnya menjadi penjaga aturan, tapi kau malah menjadikan hukum sebagai alat untuk berbuat curang. Kamu! Pak Lu. Pak Yin kamu untuk menutupi kekurangan proyek sebesar 30 juta. Benar-benar panik ya. Kamu melalui saluran ilegal menghimpun dana masyarakat secara ilegal dan menjanjikan imbal hasil tinggi. Ini sudah melanggar batas regulasi keuangan negara. Aku tidak. Yin Yanchen lihat baik-baik. Di dalam ini semuanya adalah dari perusahaanmu transaksi bank bawah tanah penipuan jaminan saham. 32% saham atas namamu, semua diserahkan ke bank bawah tanah dan berusaha mengumpulkan dana semua ada di sini. 32%. Menurut dokumen ini, bank bawah tanahmu perusahaanmu, semuanya diserahkan kepada ditangani oleh Su Ruoni. Memanfaatkan jabatannya memasukkan surat kuasamu, menjaminkan saham kepada perusahaan fiktif yang dia kendalikan secara pribadi, kemudian dari bank bawah tanah menggelapkan dana perusahaan. Suruoni. Suruoni sangat pintar. Pinjam dari rentenir lagi untuk menggelapkan dana perusahaan. Suruoni. Suruoni pintar. Dia memanfaatkan ketertarikanmu padanya di dalam kontrak yang bertumpuk seperti piramida, menyisipkan klausul otorisasi. Di permukaan, dia membantumu mengatasi masalah mendesak, namun diam-diam, dia benar-benar memotong daging terakhir keluarga Yin dan memberikannya kepada rentenir yang rakus Yin Yanchen. Kamu membawa serigala ke dalam rumah. Pada akhirnya, bahkan tulangnya dihitung habis-habisan olehnya Suruoni. Kamu memasukkan dokumen melakukan penipuan pinjaman terlibat dalam kegiatan penggalangan dana ilegal rentenir. Semua ini akan aku serahkan ke pihak berwenang. Suruoni. Perjanjian gada yang kamu suruh aku tanda tangani, itu untuk rentenir. Aku mengangkatmu ke posisi tinggi, memberikanmu barang branded dan saham, menganggapmu sebagai harapan hidupku di sisa usia. Tapi lihat apa yang kamu lakukan. Kamu menusukku dari belakang. Suruoni, hatimu terbuat dari apa sebenarnya? Terus ternyata kamu menusukku dari belakang. Suruoni, hatimu sebenarnya terbuat dari apa? Aku tidak. Yanchen, dengarkan aku. Aku tanya kamu, apakah kamu yang menjualku ke rentenir? Iya, kenapa? Yin Yanchen, kamu pikir aku benar-benar tertarik pada bos kecil yang hampir bangkrut? Aku, Suruoni, hanya menginginkan sumber daya yang ada padamu, koneksimu, tangga yang bisa membantumu naik. Jangan membesar-besarkan dirimu. Kebaikanmu padaku hanyalah untuk memuaskan sikap maskulinmu yang menyedihkan dan harga dirimu saja. Kamu suka melihatku lemah, suka melihatku bergantung padamu. Maka aku akan berpura-pura untukmu. Jadi kamu memanfaatkanku sejak awal. Kalau tidak, kamu pikir aku Suruoni benar-benar menyukaimu, Yin Yanchen? Kamu jadi begini hanya bisa salahkan dirimu sendiri. Salahkan keserakahannya, salahkan kebodohanmu, apalagi kesombonganmu. Kamu pikir semua wanita di dunia sebodoh Xu Jiayin? Begitu bodoh sampai kamu bahkan perusahaannya sendiri tidak bisa pertahankan, masih ingin menjaga wanita? Orang seperti Yin Yanchen hanya pantas hidup dalam perhitungan orang lain, sampai tetes darah terakhirnya diperas. Bodoh kamu, bahkan perusahaannya sendiri tidak bisa jaga, masih mau menjaga wanita. Orang seperti Yin Yanchen hanya pantas hidup dalam perhitungan orang lain, sampai diperas habis-habisan. Bawa dia pergi. Yin Yanchen, kamu benar-benar buta. Dulu Jiayin pernah menasihatiku. Bilang Suruoni tidak bisa diam, tapi saat itu apa yang aku katakan? Aku memarahinya cemburu, memarahinya kecil hati. Bahkan memarahinya tidak peduli masa lalu. Ternyata orang paling bodoh selama ini adalah aku. Aku dengan tanganku sendiri kehilangan satu mutiara sejati, tapi malah butiran pasir beracun kuanggap sebagai harta. Semua ini adalah ganjaranku. Ganjaranku. Jiayin, Aku ingin minta tolong satu hal. Apa? Sekarang perusahaanku hancur. 32% saham digadaikan. Jiayin, aku mau minta tolong sesuatu. Apa? Perusahaanku sekarang bangkrut. 32% saham digadaikan. Rekening dibekukan. Dari pihak proyek, kekurangan 30 juta tidak bisa ditutup. Aku tahu aku tidak berhak memintamu. Tapi tidak ada orang lain yang bisa ku minta.
Berapa yang dibutuhkan? 30 juta. Aku tahu ini sulit. Aku hanya... Aku punya. Kartu hitam ini, kau masih ingat? Ini adalah honorariumku 5 tahun lalu. Total 30 juta. Disimpan di brankas bank selama 5 tahun. Awalnya rencananya untuk perusahaanku digunakan untuk IPO. Sekarang ku berikan padamu. Kamu selamatkan perusahaan itu. Bayar utangnya. Jangan lagi percaya pada orang yang salah. Jayin, maaf. Maaf sungguh. Yin Yanchen, aku tidak membencimu. Tapi aku juga tidak bisa memaafkanmu. Maaf banget ya. Yin Yanchen, aku tidak membencimu. Tapi aku juga tidak bisa memaafkanmu. Jayin. Aku doakan kalian bahagia. Kamu dari mana punya uang? Semua kartu bankmu, kartu kredit yang berhubungan denganku semua sudah kubekukan. Aku terus menyakitimu. Tapi kamu terus memaafkanku. Aku memang tidak pantas. Semua sudah berlalu. Kita ke depannya jalani hidup masing-masing dengan baik. Kamu sudah lama mengenalnya. Teman kuliah. Dia. Dulu seperti apa? Lalu, apa kamu pernah melihat penampilannya saat pidato hari ini? Itu hanya puncak gunung es. Apa maksudnya? Tahun kedua kuliah kami pergi ke luar negeri untuk mengikuti kompetisi debat. Itu hanya puncak gunung es. Maksudnya? Tahun kedua kuliah, kami pergi ke luar negeri untuk ikut kompetisi debat. Lawan di final adalah Universitas Oxford. Semua menggunakan bahasa Inggris. Lawan mereka sangat agresif. Anggota baru kami ketakutan sampai bicaranya jadi terbata-bata. Jain saat itu langsung berdiri. Dengan logat London yang fasih, lawan debat utama dibuatnya bungkam. Akhirnya pelatih lawan datang dan bertanya apakah dia besar di London. Tahun kelulusan, dia menerima 5 tawaran dari perusahaan publik. Kamu harus tahu, saat itu perusahaan manapun gajinya cukup untuk orang biasa selama 10 tahun. Lalu, dia memilih menikahimu. Dia tidak pernah bilang semua ini padaku. Katanya, ini semua masa lalu. Dia hanya ingin menjadi istri yang baik. Aku tidak pernah benar-benar melihatnya. Apa kau membenciku? Bencimu kenapa? Karena kau tidak menghargaiku. Maaf, 5 tahun lalu dia keluar dari firma hukum. Aku mengantarnya ke pintu. Dia berkata, Lu Yanxiu tak akan bertemu lagi. Saat itu aku seharusnya menahannya. Pak Lu, mengenai hari forum itu, Lu Yanxiu selamat tinggal. Saya seharusnya menahannya saat itu. Direktur Lu, mengenai hari forum itu, masalah USB pengacara shoot sudah jelas. CCTV menunjukkan, Suroni sebelum kompetisi dimulai, dari meja pendaftaran, mengambil USB pengacara shoot, menggantinya dengan USB palsu yang tampilannya sama. USB asli ada di tasnya, bukti di dalamnya sudah diserahkan kepada mereka. Menjiplak tulisannya. Merusak USB-nya, menjualku ke rentenir. Bagaimana aku bisa percaya pada wanita seperti itu? Jain, apakah aku masih punya kesempatan? Apakah kamu akan kembali? Dia selalu ada, hanya saja kamu tidak pernah melihatnya. Ayo pergi. Jain, maafkan aku. Para tamu undangan, hari ini adalah penutupan forum internasional kita. Sebelum sesi penghargaan, hari ini adalah penutupan forum internasional kita sebelum acara pemberian penghargaan. Kita mengundang seorang tamu istimewa untuk naik ke panggung. Ibu Shu Jain, silakan naik ke panggung. Pengacara Shu, pertandinganmu selama 2 hari ini kami semua melihatnya. Tapi sebelum pemberian penghargaan, seseorang menitipkan sesuatu untuk diberikan padamu. Awalnya aku berniat setelah forum selesai untuk memberitahumu, tapi aku kemarin memikirkannya sepanjang malam. Aku tidak ingin menunggu lagi.
5 tahun lalu kau meninggalkanku. Setiap hari aku menyesal kenapa dulu aku tidak menahanmu. Sekarang kau kembali lagi. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Lu Yanxiu, aku. Tidak apa-apa. Kau tidak perlu buru-buru menjawab. Aku hanya ingin semua orang tahu aku selalu menunggumu. Itu akan selalu menjadi milikmu. Semua orang tahu aku sudah menunggumu. Itu akan selalu menjadi milikmu. Tampaknya perasaan Pak Lu tidak hanya pengacara Shu yang merasakannya, tetapi juga membuat kami semua yang hadir di sini juga kebagian makanan anjing. Silakan para tamu istirahat sejenak. 15 menit lagi kita upacara penghargaan akan dimulai secara resmi. Aku tahu kamu sekarang sangat tertekan. Tidak apa-apa, aku bisa menunggumu di belakangmu. Terima kasih. Baik. Kalau begitu aku akan menunggumu di ruang istirahat. Jain kartu aku taruh di sini. 30 juta. Aku akan menjual propertiku sendiri. Yin Yanchen, ini adalah sedikit terakhir aset pentingmu. Jain, kamu benar. Orang tidak boleh selalu berpikir mencari jalan pintas apalagi menginjak orang lain. Ini adalah sedikit terakhirmu aset penting. Jain, kau benar. Orang tidak boleh selalu mencari jalan pintas, apalagi menginjak orang lain untuk naik dengan menginjak tulang punggung. Meskipun aku telah menghancurkan masa lalu kita, tapi aku tidak ingin menghancurkan rasa hormat terakhir untukku. Yin Yanchen, aku mendengarmu berkata begitu. Usahaku di masa lalu tidak sepenuhnya sia-sia untuk sebuah bayangan. Semoga kamu bahagia, pengacara Mandy. Pengacara Shu, upacara penutupan akan dimulai. Silakan duduk. Para hadirin, setelah 3 hari persaingan yang sengit dan penilaian profesional, akhirnya kita tiba di momen ini. Forum Bisnis Internasional kali ini penghargaan tertinggi bertujuan memberi penghargaan. Dengan juri profesional, akhirnya kita tiba di momen ini. Forum Bisnis Internasional ini penghargaan tertinggi bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada di bidang hukum lintas negara yang kompleks yang telah memberikan kontribusi luar biasa, memiliki logika tingkat atas, dan integritas keadilan. Yang menerima kehormatan ini adalah Ibu Shu Jiayin. Silakan. Ini adalah tahtamu. Silakan Ibu Shu Jiayin menyampaikan pidato penerimaan. 5 tahun lalu, saya pikir tujuan hukum adalah menegakkan keadilan 5 tahun kemudian. Saya sadar fondasi hukum adalah kejujuran. Ada yang bertanya kepada saya, mengapa setelah menghilang selama 5 tahun masih bisa secara akurat mendeteksi setiap celah kepatuhan? Saya ingin memberitahu Anda semua, hukum tidak melindungi mereka yang tidur di atas hak-hak mereka, mencoba melalui plagiarisme pemalsuan jalan pintas untuk meraih kesuksesan, akhirnya akan dihancurkan oleh diri mereka sendiri. Logika yang terpendam dan jebakan yang menelan. Kesempatan ini, saya umumkan. Bonus atas nama pribadi saya semua saya investasikan ke dalam dana yang baru didirikan, dana bantuan hukum wanita Jiayin. Dana ini akan berkomitmen untuk mendanai mereka yang ingin keluar dari pegunungan. Mengejar mimpi namun mungkin dalam pusaran ketenaran dan kekayaan, para perempuan hukum yang kehilangan arah, saya ingin memberitahu mereka, keluar dari pegunungan bukanlah kesulitan. Jangan kehilangan dirimu yang bersih dan polos, itulah perjalanan spiritual. Saya Shu Jiayin juga Mandy, terima kasih semuanya. Apa yang kamu pikirkan? Memikirkan 30 juta atau cincin itu? Aku memikirkan 5 tahun yang lalu, saat aku meninggalkan kantor hukum.
Kukira aku kehilangan segalanya. Tapi hari ini berdiri di sini, baru aku sadar dunia selalu ada yang kehilangan itu adalah diriku sendiri. Apakah ini kamu memberikan vonis akhir padaku? Yanshu, 5 tahun ini aku demi status Nyonya Yin. Hidup dalam kekalahan dan kehilangan. Hari-hari selanjutnya, aku ingin hidup untuk diriku sendiri sekali. Aku ingin menyelesaikan mimpi yang terputus selama 5 tahun. Aku ingin membantu mereka gadis-gadis yang benar-benar membutuhkan bantuan hukum. Maksudmu? Penundaan eksekusi? Tidak. Yanshu, aku mengundangmu untuk menyaksikan evolusiku. Cincin ini akan selalu aku pakai. Tapi bukan di jari, melainkan di dalam hati. Sampai aku tidak lagi membutuhkan sinar apapun untuk membuktikan diriku. Aku akan datang padamu sendiri. Baik. Posisi kepala penasihatku bisa juga kuberikan padamu, dan seumur hidupku, aku hanya akan menerima satu nama itu. Selamat bekerja sama pengacara Mandy. Selamat bekerja sama Tuan Lu. Ku dengar kau punya 2 hati, maka aku datang untuk berpisah. Perpisahan 5 tahun lalu adalah untuk melarikan diri. Sedangkan perpisahan hari ini adalah untuk kehidupan baru.